Bab 756, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 7. Kau, Senling menggigil karena sangat marah. Ia berharap dapat mencabik-cabik si brengsek ini dengan tangannya sendiri karena ia membayangkan bagaimana saudara lelaki yang ia kenal sejak kecil bisa sekejam dan sekejam ini. Baiklah, sekarang kau sudah tahu, tapi memangnya kenapa? Keluarga burung Vermilion sekarang berada dalam kendaliku dan Tuan Ruan telah berjanji bahwa putraku akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Kalian semua adalah orang-orang lemah di hadapan Tuan Ruan. Apa yang dapat kalian lakukan padaku? Sen Duan tertawa terbahak-bahak. Dia telah bertahan dalam diam dan merencanakan selama bertahun-tahun, hanya agar suatu hari, dia dapat memiliki keluarga burung Vermilion secara keseluruhan. Sekarang, keinginannya akhirnya terkabul. Ketika aku membunuh bajingan kecil ini, keluarga burung Vermilion akan menjadi milikku dan anakku. Sen Duan menatap Sen Yanxiao dengan mata tajamnya. Begitu dia membunuh Sen Yanxiao dan mendapatkan burung Vermilion, Ruan Yingze akan menyerahkan keluarga burung Vermilion kepadanya, dan dia akan menikmati dukungan dari Istana Bintang Rusak selamanya. Dengan bantuan Istana Bintang Rusak, siapa di Kekaisaran Longsuan yang bisa melawannya? Bagus. Sen Yanxiao menatap Sen Duan dengan dingin. Niat membunuh mendidih di matanya. Sen Duan, kau tidak punya alasan untuk hidup lebih lama lagi. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku, ibuku, dan paman-pamanku. Sen Duan memang pantas dibunuh. Setiap hal yang telah dilakukannya sudah cukup untuk membuat orang lain membunuh ribuan kali. Anda, Sen Duan mencibir pada Sen Yanxiao. Jangan berpikir bahwa kau bisa duduk santai dan beristirahat hanya karena kau memiliki Vermilion Bird. Begini saja, Tuan Ruan datang ke sini khusus untuk Vermilion Bird. Tidak seorang pun dapat mengubah kenyataan bahwa kau akan mati bahkan jika kau memanggilnya. Sen Duan tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek, tentu saja, karena dia percaya diri. Ruan Yingze kuat tetapi dia tidak bisa mengalahkan Vermilion Bird. Meski begitu, Istana Bintang Pecah menyimpan sesuatu yang dirancang untuk menghadapi binatang mistis. Saat Sen Yanxiao memanggil Vermilion Bird adalah saat dia akan mati. Xiao Xiao, berhati-hatilah dengan Ruan Yingze. Istana Bintang Pecah tidak pernah ikut campur dalam masalah duniawi selama bertahun-tahun. Dia pasti punya cara untuk menghadapi burung Vermilion karena dia berani meminta burung Vermilion. Sen Feng berusaha keras untuk menelan kesedihannya dan memperingatkan Sen Yanxiao. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. Ruan Yingze tahu cara mengalahkan Vermilion Bird. Sayang sekali karena dia tidak pernah berencana memanggil Vermilion Bird yang tidak bersamanya saat ini. Oh, begitukah? Mari kita cari tahu apakah Ruan Yingze dapat melindungimu saat aku hendak membunuhmu. Niat membunuh melonjak di mata Sen Yanxiao. Dia segera bergegas menuju Sen Duan. Sen Duan terkejut melihat bayangan gelap itu mendekatinya. Tepat pada saat itu, Ruan Yingze bergerak. Ia menarik Sen Duan ke belakangnya dan menamparkan tangannya ke arah Sen Yanxiao. Sen Yanxiao cepat tetapi dia tidak sebanding dengan seorang ahli promosi kelas 2. Dia menerima pukulan ini dan kemudian segera menjauh dari jangkauan serangan Ruan Yingze. Ketika dia muncul di hadapan semua orang, ada bekas darah di sudut mulutnya. Dasar bocah bodoh, beraninya kau bertindak gegabah di hadapanku. Kau terlalu percaya diri. Ruan Yingze meremehkan Sen Yanxiao. Betapa impulsifnya dia untuk melawannya saat dia masih seorang profesional tingkat lanjut. Sen Yanxiao menyeka darah dari mulutnya. Serangan Ruan Yingze sangat kuat. Banyak orang yang merasa cemas terhadap Sen Yanxiao. Pukulan dari seorang ahli promosi kelas 2 tidak lebih baik dari angin sepoi-sepoi. Sen Yanxiao pasti mengalami cedera serius. Bagaimana Sen Yanxiao bisa melawan Ruan Yingze jika dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun darinya? Ketika semua orang khawatir terhadap Sen Yanxiao, seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, dia mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh tingkat tinggi dari cincin interspasialnya dan menenggaknya. Bab 757, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 8. Ternyata kamu tidak seburuk itu. Sayangnya, aku hanya menggunakan sepertiga kekuatanku, tetapi kamu bahkan tidak bisa menahannya. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang kamu miliki, tidak ada peluang untuk akhir yang kamu inginkan. Ruan Yingze memandang rendah Sen Yanxiao. Dia bisa mengandalkan ramuan tingkat lanjut untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak akan pernah bisa menyakitinya. Kesenjangan antara dirinya dan Ruan Yingze sangat lebar.
Shen Yanxiao terkekeh. Dia mendongak dan menatap Ruan Yingze. Akhir cerita di mana kau akan mati apapun yang terjadi. Senyum masih tersungging di wajahnya. Ia merentangkan kedua tangannya dan gumpalan kabut tipis mengalir keluar dari dadanya. Kabut tipis itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok manusia. Seorang pria yang sangat tampan menampakkan dirinya di hadapan semua orang. Rambutnya yang panjang dan gelap serta matanya yang keemasan tampak lebih jelas di bawah sinar bulan. Xiu, lelaki tampan itu, berdiri di udara seolah-olah dewa telah turun ke dunia manusia. Tatapannya yang dingin memberinya aura agung, seolah-olah dia sedang melihat manusia di bawah kakinya. Siapa kau? Shen Duan terkejut, menatap Xiu yang muncul entah dari mana. Sepasang mata emas itu membuat Shen Duan menggigil ketakutan. Pria itu hanya berdiri di udara dengan tenang, namun Shen Duan merasakan tekanan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dibandingkan dengan pria di depannya ini, Ruan Yingze tidak ada apa-apanya. Ruan Yingze menyipitkan matanya. Saat Xiu keluar, datanglah kekuatan tak berwujud yang menyelimutinya. Ruan Yingze, pria kuat yang sangat arogan ini, merasakan tekanan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kekuatan itu datang dari manusia yang belum melakukan satu hal pun. Mata emas, siapa kamu? Tanya Ruan Yingze. Xiu melirik Shen Duan dan Ruan Yingze dengan tatapan dinginnya. Dia menggerakkan bibirnya, dan suara dingin yang dapat membuat siapapun merinding itu mulai bergema di telinga semua orang. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Semua orang di sini mulai gemetar saat mendengar suara dingin yang membekukan itu. Tekanan kuat yang mencekik itu dirasakan oleh setiap orang dari mereka. Beberapa pelayan yang lebih lemah bahkan terdorong ke tanah, gemetar di lutut mereka, saat Xiu membuka mulutnya. Jantung Ruan Yingze langsung berdebar kencang. Dia belum pernah menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat sebelumnya. Kalimat ini mengandung kekuatan yang dapat dengan mudah membuat siapapun pingsan. Ruan Yingze belum pernah melihat hal seperti ini, bahkan dari penguasa istana bintang rusak. Siapakah pria bermata emas ini? Xiu, urus saja si tua tolol itu. Aku akan mengurus sisanya. Shen Yanxiao menyeringai yang menunjukkan bahwa dia haus darah. Ruan Yingze tidak istimewa di depan Xiu. Sesuai keinginanmu, jawab Xiu dengan tenang. Baru saja dia selesai bicara, pria tampan itu tiba-tiba berlari mendekat. Kecepatannya melebihi kilat, sehingga tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Bahkan Ruan Yingze tidak menyadari gerakan Xiu. Namun detik berikutnya, Ruan Yingze menjerit melengking yang paling tragis dari semuanya. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Di bawah sinar bulan, tinggi di langit, pria tampan itu telah mengangkat Ruan Yingze yang tadinya sombong. Xiu mencengkeram leher Ruan Yingze dengan satu tangan. Tidak ada ekspresi di wajah cantik Xiu, seolah-olah dia bukan ahli promosi kelas 2, melainkan seekor semut. Bab 758, Kemenangan Besar 1. Semua orang tercengang. Ruan Yingze lebih kuat dari mereka semua, itu fakta. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk melawan pria bermata emas ini. Seorang pendekar pedang hebat tingkat 2 bahkan tidak mampu menahan satu serangan. Para penonton merasa mereka harus mengubah pandangan mereka terhadap dunia sekarang. Bagaimana mungkin? Senyum di wajah Shen Duan membeku. Shen Yue, yang berdiri di sampingnya, merasakan kakinya gemetar karena takut. Selama ini, mereka menjadi lebih berani karena mereka percaya pada kekuatan Ruan Yingze. Mereka percaya bahwa sangat sedikit orang di seluruh kekaisaran Longxuan yang dapat bertarung setara dengan Ruan Yingze. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang dapat melawan Ruan Yingze, kemenangan telak seperti ini hampir mustahil terjadi. Ketidakpercayaan mereka tidak mengurangi keterkejutan yang mereka semua rasakan. Ruan Yingze bahkan tidak tahu kapan pria itu mencengkeram lehernya. Dia membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan dan menatap sepasang mata emas yang seperti mimpi buruknya. Ketakutan menyebar ke seluruh tubuh Ruan Yingze. Pria yang sombong dan berkuasa itu merasakan ketakutan dan kengerian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku dari Istana Bintang Rusak. Jika kau membunuhku, Istana Bintang Rusak tidak akan pernah melepaskanmu. Saat ini, tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa Ruan Yingze adalah pria yang mengesankan. Ketakutan terkubur di kedalaman matanya, dan anggota tubuhnya yang menggantung di udara gemetar. Xiu mengangkat alisnya dengan tenang. Terdengar suara keras. Xiu mengepalkan jari-jarinya yang panjang dan ramping.
Kepala pendekar pedang agung dari promosi kelas 2 itu terlatih-tatih ke samping seolah-olah itu adalah sepasang sumpit yang patah. Tidak ada pertempuran, tidak ada perkelahian. Xiu melakukan satu hal dan mengakhiri hidup Ruan Yingze yang telah menanamkan rasa takut pada 5 keluarga bangsawan. Rasanya semuanya seperti mimpi. Xiu menatap dingin wajah pucat Ruan Yingze. Istana bintang yang rusak, beraninya seekor serangga kecil menantangku. Kata Xiu. Seluruh keluarga burung vermilion terdiam. Semua mata tertuju pada pria menakjubkan yang masih berdiri di udara. Kekuatan seorang ahli promosi kelas 2 diketahui semua orang dan ditakuti semua orang. Namun hari ini, tepat di depan mereka, leher seorang pendekar pedang agung patah dalam sekejap mata. Sejak awal, Ruan Yingze tidak pernah punya kesempatan. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, sehingga tidak seorang pun sempat bereaksi. Xiu melepaskan jari-jarinya. Mayat Ruan Yingze jatuh dari langit ke tanah. Pria yang dulunya sangat kuat itu telah berhenti bernapas. Dia jatuh ke tanah seperti anjing mati. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. Warna merah tua itu tidak enak dipandang, pemandangan ini benar-benar meninggalkan bekas di benak setiap orang. Shen Yanxiao menatap Xiu. Dia mengerti bahwa Xiu kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan Xiu begitu luar biasa. Dia akhirnya bisa mengerti mengapa Xiu berkata bahwa dia secara tidak sengaja menghancurkan binatang ajaib tingkat 8 hingga mati. Seorang pendekar pedang agung tewas di tangannya dengan mudah, jadi bagaimana mungkin seekor binatang ajaib tingkat 8 bisa punya kesempatan? Kau bisa urus sisanya. Xiu tidak tahu bahwa perilakunya telah mengejutkan dunia. Dia tidak mengerti mengapa pria yang sangat lemah ini berani mengenakan mahkota di dunia manusia. Manusia itu lemah. Meskipun Xiu belum pulih sepenuhnya, dia bisa mencubit orang kuat sampai mati semudah ini. Pertarungan ini sama sekali tidak menarik baginya. Ini hanya buang-buang waktu saja. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka melihat pria yang sangat menakutkan. Itu berubah menjadi gumpalan kabut sebelum menutupi Shen Yanxiao. Bab 759, Kemenangan Besar 2. Xiu lenyap begitu saja dalam sekejap. Sepertinya Xiu tidak pernah ada di sana. Namun mayat Ruan Yingze yang tergeletak di genangan darah merupakan bukti bahwa manusia seperti dewa itu memang ada. Shen Duan merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Darahnya hampir membeku saat dia melihat Ruan Yingze yang sudah meninggal. Dia jahat dan penuh dendam, tapi dia takut pada yang kuat. Dia tidak mengerti di mana Shen Yanxiao menemukan penolong yang saleh ini. Dalam sedetik, mimpi yang hampir diraihnya hancur di depannya. Xiu pergi, tetapi dia tidak membawa serta rasa takut yang dia ciptakan dalam diri Shen Duan. Shen Yue jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Saat ini, dia menyesali pilihannya. Mengapa dia memutuskan untuk berpihak pada Shen Duan? Pendekar pedang hebat dari promosi kelas 2. Kuat, tidak, Ruan Yingze hanya lelucon. Pria misterius yang dibawa Shen Yanxiao mencekik seorang pendekar pedang agung hingga mati dalam sekejap mata. Pembunuhannya bersih dan sederhana. Ketakutannya ini tidak akan begitu mendalam jika pria itu bertukar jurus dengan Ruan Yingze. Bagian yang paling mengerikan dari seluruh kejadian itu adalah bahwa pria itu tidak menggunakan keterampilan apapun untuk mencapai prestasi itu. Dia hanya melambaikan tangannya, mengencangkan cengkramannya, dan dia mematahkan leher pendekar pedang agung itu. Karena bahkan Ruan Yingze tidak dapat menahan satu pukulan pun, maka Shen Yue dan Shen Duan. Shen Yue tidak berani melanjutkan pikiran ini. Seorang pendekar pedang agung tingkat 2 hanya sebatas ini. Shen Yanxiao menatap tubuh Ruan Yingze yang dingin dan tak bernyawa dengan seringai dingin. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Shen Duan, niat membunuh di matanya menjadi semakin jelas. Shen Duan, pilar yang kau andalkan begitu kuat itu hancur berkeping-keping. Apa pendapatmu tentang itu? Shen Duan menelan ludah karena takut, pikirannya kosong. Semua konspirasi yang telah direncanakannya dan tipu daya yang telah ditimbulkannya menjadi bahan tertawaan di hadapan kekuasaan absolut. Meski begitu, Shen Duan menghargai hidupnya. Shen Yanxiao, jangan terlalu sombong. Orang itu telah membunuh Ruan Yingze, Istana Bintang Rusak tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Apakah menurutmu satu orang cukup untuk melindungimu dari kekuatan Istana Bintang Rusak? Kamu sangat bodoh. Dia bisa melindungimu hari ini, tetapi dia tidak bisa melindungimu selama sisa hidupmu. Bahkan jika dia bisa melindungimu, apakah menurutmu keluarga burung vermilion akan terhindar dari bahaya? Dasar bocah picik.
Bagaimana kamu akan menghadapi amukan istana bintang rusak? Ayo, katakan padaku. Shen Duan melemparkan tatapan paling kejam ke arah Shen Yanxiao. Jika bukan karena dia, putranya pasti sudah ditunjuk sebagai kepala keluarga burung vermilion berikutnya. Jika bukan karena dia tidak perlu membunuh saudara-saudara sedarahnya untuk mencapai tujuannya. Jika bukan karena dia akan memiliki kendali penuh atas keluarga burung vermilion. Mengapa gadis yang mengalami keterbelakangan mental ini menjadi anak ajaib? Mengapa dia pantas menjadi orang yang berbakat? Mengapa pria misterius itu dikirim kepadanya? Kau ini bajingan. Apa kau benar-benar percaya kau bisa menentang hukum alam? Kau pecundang yang tidak punya tempat di dunia ini. Teriak Shen Duan. Ia tidak bisa menerima ini. Ini tidak adil. Shen Yanxiao mencibir pada Shen Duan yang mulai gila, lalu mengepalkan tinjunya. Sudah selesai menggonggong. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta Xiu untuk membunuhmu. Hidupmu adalah milikku. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin darahmu mengotori tangan orang lain. Kau, Shen Duan tertawa. Dalam benaknya, ia percaya bahwa wanita itu tidak lagi berkuasa. Pria misterius itu, satu-satunya orang yang ia takuti telah pergi. Betapa bodohnya Shen Yanxiao. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa ia akan menyerah tanpa bantuan Ruan Yingze? Mengapa ia membiarkan pria misterius itu pergi? Ia benar-benar bodoh. Shen Yanxiao, kau akan membayar kebodohanmu hari ini. Keadaan akan berbeda jika kau meminta pria misterius itu untuk membunuhku. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa membunuhku sendiri? Mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya hari ini. Bab 760, Kemenangan Besar 3. Berkat bantuan Ruan Yingze, Shen Duan telah berkembang dari pendekar pedang tingkat lanjut menjadi pendekar pedang agung. Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai promosi kelas 2, dan Shen Yanxiao hanyalah seorang penyihir tingkat lanjut. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Shen Duan sedang mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Dia mungkin bisa tetap hidup saat dia membunuh Shen Yanxiao. Namun segera, Shen Duan menyadari betapa naifnya pikirannya. Shen Yanxiao mengeluarkan Clemens, yang membuat semua orang terkejut dan membuat Shen Duan tercengang. Mengapa kamu tahu cara menggunakan busur? Shen Duan menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Bukankah dia seorang penyihir? Shen Yanxiao tersenyum. Aku adalah banyak hal, kau akan segera mengetahuinya. Dia mengeluarkan anak panah dan menarik busurnya. Anak panah itu melesat di udara, menimbulkan suara melengking yang memekakkan telinga. Sejak anak panah itu ditembakkan, semua orang yang hadir berdiri di sana dengan takjub dan kaget. Segala sesuatu yang terjadi setelah dia melepaskan anak panah itu telah menjadi rahasia yang terpendam dalam hati kelima kepala keluarga. Saat malam tiba, bekas luka yang saling bertautan seperti manik-manik terlihat di sekujur tubuh Shen Duan. Ia telah meninggal dunia. Shen Yue berlutut, memohon belas kasihan. Para penjaga yang mengkhianati keluarga burung vermilion menyerahkan senjata mereka dan menyerah. Kepala keluarga dari 4 keluarga bangsawan lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Wah, Shen, cucumu tangguh. Sikap tenang yang biasanya ditunjukkan Qi Chang hilang setelah seharian penuh kegembiraan. Ketika melihat Shen Yanxiao menyeret Shen Duan ke ruang bawah tanah, Qi Chang merasa jantungnya berdebar kencang karena takut. Dia kejam dan brutal. Saya anggap itu sebagai pujian. Setelah melalui begitu banyak perubahan dalam keluarga burung vermilion, Shen Feng menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Namun, ia merasa puas saat berdiri di depan keempat sahabat lamanya. Baru-baru ini, keluarga burung vermilion berada di ambang kehancuran, tetapi itu sudah berlalu. Shen Yanxiao datang untuk membalikkan nasib buruk keluarga mereka, dan teman-teman lamanya menyaksikan semua itu bersamanya. Karena itu, Shen Feng sangat bangga. Xiao Xiao masih muda, dia masih perlu belajar untuk bersikap rendah hati. Shen Feng berusaha terdengar rendah hati. Qi Chang dan yang lainnya diam-diam membenci betapa munafiknya Shen Feng. Shen Feng hampir tertawa terbahak-bahak. Siapapun tahu bahwa lelaki tua ini tertawa terbahak-bahak dalam hati mengingat betapa cantiknya cucunya. Kesopanan itu hanya untuk mereka lihat. Orang munafik. Lagi pula, mengapa cucu laki-laki mereka tidak sekasar cucu perempuannya? Itu tidak mungkin benar. Melihat wajah Shen Feng yang sombong, mereka memutuskan bahwa ketika mereka kembali, mereka akan membuat bajingan mereka menerima pelatihan seperti neraka.
Keluarga burung vermilion tidak dapat dan tidak boleh mengalahkan mereka sebanyak ini. Keempat kepala keluarga berencana untuk melatih cucu-cucu mereka dengan cara sekeras yang bisa dibayangkan setelah mereka pulang ke rumah. Jauh di Sun Never Sets, Qixia dan teman-temannya tidak tahu bahwa efek riak dari pertunjukan kekuatan besar Shen Yanxiao telah menghasilkan dampak langsung pada masa depan mereka. Shen, apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Shen Duan mulai kehilangan akal sehatnya, tetapi satu hal yang dia katakan memang masuk akal. Ruan Yingze terbunuh, dan Istana Bintang rusak sepertinya tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Kamu harus berhati-hati. Yan Hu memperingatkan Shen Feng dengan kata-kata yang tulus. Kelima keluarga bangsawan harus bergandengan tangan sekarang. Istana Bintang rusak telah menunjukkan cakar jahat mereka kepada kelima keluarga bangsawan. Jika mereka terus melanjutkan pertikaian internal, mereka akan segera menjadi halaman dalam buku sejarah Kekaisaran Longxuan. Saat mereka menyebutkan Istana Bintang rusak, senyum di wajah Shen Feng memudar. Shen Yanxiao telah menyelesaikan krisis yang sedang terjadi di keluarga burung vermilion, tetapi dia telah menjadikan dirinya musuh Istana Bintang rusak. Saat ini, keluarga burung vermilion tidak memiliki kekuatan untuk menahan pembalasan Istana Bintang rusak. Bab 761, Kacau, 1. Kita bicarakan itu nanti saja. Shen Feng menghela napas dalam-dalam. Qi Chang dan yang lainnya tidak ingin melihat keluarga burung vermilion mulai mengalami kemunduran setelah mereka terlahir kembali dari mayat wujud sebelumnya. Orang-orang tua yang telah bersaing sepanjang hidup mereka kini tidak ada di mana-mana, sebaliknya mereka kini digantikan oleh beberapa teman yang khawatir tentang nasib teman mereka. Shen Yanxiao menyelamatkan keluarga burung vermilion dari krisis kali ini. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat melawan Istana Bintang rusak sendirian. Kami mungkin tidak punya keberanian untuk melawan Istana Bintang rusak, tetapi kami akan menawarkan bantuan jika diperlukan. Qi Chang menepuk bahu Shen Feng. Kelima keluarga itu kini berada di perahu yang sama. Terima kasih. Shen Feng dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Keempat keluarga bersedia memihaknya. Sungguh, seorang sahabat sejati tidak akan pernah menyerah pada sahabat yang membutuhkan. Sementara kepala keluarga khawatir tentang masa depan keluarga burung vermilion, tiba-tiba awan gelap menutupi langit. Angin kencang bertiup, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Apa yang sedang terjadi? Cuaca yang aneh itu menarik perhatian semua orang. Mereka semua merasakan ada kekuatan luar biasa yang bergerak ke arah keluarga burung vermilion. Apakah Ruan Yingze punya rekan lain di ibu kota? Tang Hao pucat karena ketakutan. Mereka baru saja mengurus Ruan Yingze. Apakah ada lagi yang datang dari Istana Bintang rusak? Sialan, Shen Feng mengumpat. Kemudian, dia memerintahkan seorang penjaga untuk segera menemukan Shen Yanxiao. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya terlihat di langit. Di tanah, kelima kepala keluarga siap bertarung. Sinar cahaya muncul dari balik awan gelap, dan 6 binatang raksasa muncul di cakrawala. Biarkan aku melihat siapa yang berani menyakiti keluarga burung vermilion. Kelima pendatang baru itu berkata bersamaan, penuh semangat. Kelima kepala keluarga yang berdiri di halaman akhirnya melihat para pendatang baru di langit. Mereka semua masih tercengang. Di langit, naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, kilin, dan Yamata no Orochi semuanya melayang-layang. Berdiri di atas 6 binatang mistis itu adalah Qixia dan cucu-cucu mereka yang lain. Qi Chang dan yang lainnya terdiam. Kejadian itu bukan disebabkan oleh orang-orang Istana Bintang rusak, tetapi cucu mereka. Tang Nazi, kau minta dipukul. Beraninya kau bersikap seperti itu padaku. Teriak Tang Hao kepada Tang Nazi yang berdiri di punggung kura-kura hitam. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Tang Nazi bertingkah dengan cara yang mengesankan ketika dia tiba-tiba melihat kakeknya berdiri di halaman. Untuk sesaat, Tang Nazi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berubah dari pria yang mengancam itu menjadi seekor domba yang lucu. Qi Chang menatap Qilin dan Qi Xiao yang berdiri di depan semua orang. Mulutnya berkedut. Qixia, apakah kau berencana untuk melawanku, kakekmu? Qixia yang biasanya selalu bersikap santai, terkejut melihat Qi Chang. Senyum Qixia langsung membeku. Yang Si, lihatlah dirimu. Yang Qiong menatap cucunya yang tidak berbakti itu dengan marah dan galak. Bocah ini hampir membuatnya takut setengah mati. Ekspresi canggung muncul di wajah Yang Si. Yu, jangan terburu-buru.
Hati-hati, Yan Hua adalah orang yang paling lembut di antara mereka semua. Dia paling peduli dengan keselamatan cucunya. Xiao Wei, dari mana kamu mendapatkan ular itu? Para kepala keluarga melotot tajam ke arah cucu mereka sendiri yang datang bersama binatang-binatang mistis mereka. Mereka semua sudah sangat tua, jadi hati mereka benar-benar tidak sanggup lagi menghadapi kejadian-kejadian gila. Mereka mengira akan menghadapi pembalasan dari Istana Bintang Rusak. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa cucu merekalah yang datang? Para kepala keluarga ini berharap mereka bisa menyeret cucu-cucu mereka ke bawah dan memukuli mereka saat mereka mengingat betapa takutnya mereka beberapa saat yang lalu. Beraninya mereka menakut-nakuti kakek mereka. Para pemuda tampan itu datang dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak melihat musuh mereka di sini, melainkan kakek mereka. Bab 762, Kacau 2. Tentang apa ini? Para pemuda ini dapat menentang setiap hukum dan peraturan di Kekaisaran Longxuan, tetapi mereka harus bersikap seperti domba kecil yang lemah lembut di hadapan kakek-kakek mereka. Namun, pertama-tama, mereka melayang-layang di langit sebentar dan tidak melihat sesuatu yang aneh di keluarga burung vermilion. Shen Feng menatap mereka sambil tersenyum. Menyadari bahwa pertunjukan kekuatan yang hebat itu sia-sia, para pemuda itu menyingkirkan binatang mistis mereka dan mendarat di halaman, merasa malu. Dasar berandal, beraninya kau, aku tidak membiarkanmu memamerkan kura-kura hitam. Kau hampir membuatku takut. Apa kau sudah bosan hidup? Tang Hao adalah orang yang paling pemarah di antara mereka semua. Ketika Tang Nazi mendatanginya, hal pertama yang dilakukannya adalah menendang pantat Tang Nazi. Sebagai cucu yang baik, Tang Nazi sama sekali tidak melawan, jadi dengan satu tendangan, dia ditendang ke tanah. Alih-alih berbaring di tanah dan semakin malu, dia segera bangkit dan hendak menjelaskan ketika dia melihat Tang Hao memegang tangan Li Xiaowei dengan lembut dan bertanya dengan hati-hati, "Xiaowei ku yang cantik, katakan padaku, apa kisah tentang binatang mistismu?" Tampaknya dia cukup kuat. Tang Nazi merasa tidak adil. Dia juga cucu Tang Hao. Mengapa ada perbedaan sikap? Apakah Tang Hao adalah kakeknya atau bukan? Namanya Yamata no Orochi. Guruku, menyerahkannya padaku. Li Xiaowei menatap Tang Hao dengan gelisah. Oh, begitu, Yamata no Orochi. Cocok untukmu. Aku sudah berusaha mencarikanmu binatang ajaib, tetapi karena kamu sudah punya, aku akan menghentikan pencarian yang tidak perlu ini. Tang Hao menatap Li Xiaowei dengan senyum hangat. Dibandingkan dengan si idiot Tang Nazi yang berotot tapi tidak punya otak, Li Xiaowei menggemaskan dan pintar. Kakek, Tang Nazi mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba menciptakan kesan kehadiran di sini. Namun, Tang Hao bahkan tidak repot-repot menatapnya. Aku juga cucumu, kau tidak bisa mencintai yang baru dan membenci yang lama. Apa yang kalian lakukan di sini? Qi Chang melirik sekilas ke arah tiga orang yang lucu namun menyebalkan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri seperti Tang Hao yang bodoh itu. Orang-orang desa dari famili kura-kura hitam, ingat sopan santunmu. Tata krama, lihatlah aku, betapa anggunnya aku. Qi Xiao menjelaskan sambil tersenyum, Vermilion Bird berkata bahwa keluarga Vermilion Bird dalam masalah jadi kami bergegas kembali dari Sun Never Sets. Kalimat itu tersangkut di tenggorokannya di tengah jalan. Tidak ada orang yang bijak sepanjang waktu. Qi Xia telah melakukan hal yang paling bodoh. Matahari tidak pernah terbenam. Qi Chang menyipitkan matanya. Detik berikutnya, Qi Chang memukul kepala Qi Xia dengan tongkatnya dengan kuat. Persetan dengan sopan santun, kau bilang kau kembali ke Saint Laurent Academy. Apa maksud Sun Never Sets? Dasar bodoh, jangan lari, aku janji tidak akan membunuhmu. Baiklah, kakek, dengarkan aku. Tolong, jangan pukul pantatku. Yan Yu dan Yang Xi menyaksikan penderitaan yang dialami Qi Xia dan Tang Nazi dalam diam. Keduanya menelan ludah karena takut dan menatap kakek mereka dengan gugup. Yang Qiong menatap Yang Xi. Apakah kamu ingin menjawab dengan jujur atau aku harus menghajarmu? Yang Xi pintar, jawablah dengan jujur. Yang Qiong mengangguk senang. Teruskan, kami tidak kembali ke Saint Laurent Academy. Jangan buang-buang waktuku. Langsung saja ke intinya, kami sudah lama berencana untuk bergabung dengan Xiao Xiao di Sun Never Sets, jadi kami langsung menuju ke sana saat meninggalkan rumah. Yang Xi melirik Qi Xia yang sedang berlarian di halaman dengan Qi Chang mengejarnya, dan Tang Nazi yang ditendang oleh Tang Hao. Jantung Yang Xi berdebar kencang. Yang Qiong mengangkat alisnya.
Kau bilang kau akan menjual senjata yang kau ambil dari rumah di Kota Hitam. Senjata-senjatanya ada di Sun Never Sets. Yang Qiong mengangkat alisnya lebih tinggi. Bagaimana dengan para pemalsu yang kau bawa dari rumah? Juga di matahari tak pernah terbenam. Bab 763, Kacau 3. Bagus sekali. Aku janji tidak akan memukulmu sampai mati. Yan Yu memperhatikan Yang Si mulai berlari berputar-putar di halaman sementara Yang Qiong mengejarnya dan mencoba memukulnya. Setelah mereka pergi, Yan Yu melangkah di depan Yan Hu dengan patuh. Yu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak ada sedikit pun kemarahan yang terlihat di wajah baik Yan Hua. Saya baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya, kakek. Yan Yu masih gugup. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu. Aku tahu kamu terlalu lemah untuk itu. Yan Hua menenangkan Yan Yu ketika dia menyadari kekhawatiran Yan Yu. Yan Yu merasa akhirnya bisa bernapas lagi. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa tubuhnya yang lemah dapat melindunginya dari bencana. Terima kasih, kakek. Baiklah, ingatlah untuk menebus ramuan yang kau ambil dari keluarga. Untuk saat ini, aku akan mengambil barang-barang yang kau timbun secara pribadi sebagai jaminan. Kau bisa datang kepadaku dan mengambilnya saat kau punya uang. Yan Yu memberikan tawaran yang menggiurkan. Wajah Yan Yu dipenuhi air mata. Dia tahu kakeknya tidak akan begitu baik. Shen Yanxiao baru saja kembali dari penjara bawah tanah ketika dia menyaksikan bagaimana binatang buas itu dilecehkan oleh kakek mereka masing-masing. Untuk sesaat, dalam kebingungan, dia menghentikan langkahnya. Penjaga itu baru saja memberitahunya bahwa ada musuh yang datang. Apa? Qixia dihujani oleh tongkat kicang. Tidak peduli seberapa kuat Qixia, dia tidak bisa melawan kakeknya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah berlarian dengan liar. Yang Si tidak bernasib lebih baik, karena Yang Qiong masih punya keberanian. Dia menghunus pedangnya dan menebas Yang Si dengan gila-gilaan. Yang Si harus melindungi pantatnya dengan perisainya sambil melarikan diri dalam kekacauan. Tang Nazi memeluk paha Tang Ao sambil berteriak dan menangis. Tetapi Tang Ao sepenuhnya fokus pada percakapannya dengan Li Xiaowei. Yan Yu berdiri di hadapan Yan Hua, berlinang air mata, memohon belas kasihan dengan sungguh-sungguh. Tuan Rer, burung vermilion melemparkan dirinya ke arah Shen Yanxiao. Dia mengamati Shen Yanxiao dari atas ke bawah dengan mata merahnya, takut kalau-kalau dia terluka. Burung Phoenix kecil melompat-lompat dengan gembira di atas kepala burung vermilion. Ini benar-benar kacau. Apa yang kamu lakukan di sini? Shen Yanxiao merobek burung vermilion yang menempel padanya seperti gurita. Apa kau terluka? Di mana Shen Duan si brengsek itu? Burung vermilion bergelantungan di tangan Shen Yanxiao, tetapi dia tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. Aku tidak terluka. Shen Duan ada di ruang bawah tanah. Shen Yanxiao merasa pusing melihat kekacauan ini. Kelima sahabatnya sudah cukup nakal. Sekarang, 4 bajingan tua itu ikut campur. Shen Yanxiao merasa kepalanya akan meledak. Mengapa kamu membawa orang-orang itu ke sini? Shen Yanxiao merasakan firasat aneh saat melihat kelima binatang buas yang putus asa itu. Kakek mereka agak brutal. Dibandingkan dengan mereka, dia merasa Shen Feng begitu baik dan lembut. Shen Feng lebih baik dari mereka semua. Aku khawatir padamu. Aku tinggal sehari setelah mengantar kedua gurumu. Para idiot itu mendengar tentangmu dan mereka bersikeras untuk datang juga. Vermilion bercemberut. Berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan si cantik bukanlah tugas mereka, itu adalah tugasnya. Mereka tidak dapat menggantikan posisinya di hati Shen Yanxiao. Vermilion tidak menyebutkan bahwa saat dia datang, Lan Fengli hampir menangis saat dia memohon untuk ikut, tetapi Vermilion menamparkan Lan Fengli tanpa ragu-ragu. Terbang sendiri saja kalau kau bisa. Hahaha. Shen Yanxiao mengangguk. Kedengarannya seperti 5 binatang buas. Di sisi lain, apakah tidak apa-apa jika mereka semua memainkan drama hubungan cinta dan benci ini dengan kakek mereka di sini? Dengan suara, bom, bukit buatan di halaman hancur berkeping-keping oleh bola api yang dilepaskan oleh Kicang. Dengan suara, bang, meja batu terbelah menjadi 2 oleh Yang Qiong. Dengan suara keras, Tang Nazi menghancurkan beberapa bunga dan tanaman berharga ketika Tang Ao menendangnya ke taman. Hati Shen Yanxiao berdarah. Bab 764, Kacau 4. Apakah bajingan-bajingan itu datang ke sini untuk menolongnya atau untuk merusak? Bahkan Ruan Yingze tidak merusak satupun tanaman di keluarga burung vermilion.
Namun, binatang buas itu telah menghancurkan seluruh halaman belakang. Shen Yanxiao menyipitkan matanya seraya mulai menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Shen Feng memperhatikan bahwa cucunya terus-menerus bergumam sendiri. Karena penasaran, Shen Feng melangkah mendekat, mencoba mendengar apa yang sedang digumamkan cucunya. 3.000 koin emas untuk bukit buatan, dan 500 koin emas untuk tenaga manusia, 1.000 koin emas untuk meja batu, dan 200 untuk para pemindah, 50 koin emas per bunga di taman. Xiao, apa yang kamu bicarakan? Angka-angka itu membingungkan Shen Feng. Shen Yanxiao perlahan berbalik dan memasang wajah serius. Uang kertas. Tagihan. Uang kertas itu akan diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi atas kerugian kita. Shen Yanxiao kemudian berbalik dan melanjutkan penghitungan. Shen Feng tidak menemukan kata-kata untuk menjawab jawaban Shen Yanxiao. Apakah cucunya dirasuki oleh orang kikir? Shen Feng masih meragukan hal ini ketika Shen Yanxiao tiba-tiba pergi ke kamarnya dan menuliskan 4 lembar uang. Qi Chang siap untuk melantunkan mantra untuk melepaskan serangan sihir lain pada Qixia. Tiba-tiba, selembar kertas ditempelkan di wajahnya. Qi Chang berkedip karena bingung. Dia merobek kertas itu dan melihat sekeliling, bingung dari mana asal kertas ini. Dia kemudian melihat Shen Yanxiao dengan cepat menempelkan kertas yang sama pada 3 kepala keluarga lainnya. Apa ini? Qi Chang membaca kertas itu, masih bingung. Detik berikutnya, dia mulai cemberut. Keempat kepala keluarga menghentikan misi mereka untuk menghancurkan cucu-cucu mereka karena setiap orang memegang daftar panjang kerusakan dan pembayaran yang harus mereka bayar. Setelah membagikan uang, Shen Yanxiao datang ke sisi Shen Feng. Keempat kepala keluarga berada dalam situasi sulit, sementara Shen Yanxiao tetap tenang. Besok, saya akan mengirim orang ke kediaman Anda untuk mengambil koin emas. Harap siapkan uangnya besok pagi. Qi Chang dan yang lainnya menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya lalu menatap Shen Feng. Tuhan tahu bahwa mereka belum pernah menerima tagihan seperti itu sebelumnya sepanjang hidup mereka. Ini, Yang Qiong merasa malu, melihat daftar kerugian yang diderita keluarga burung vermilion. Tiba-tiba, dia sepertinya ingat bahwa dia mungkin telah, tidak sengaja, merusak beberapa barang. Akan tetapi, nilai total barang-barang itu tidak boleh lebih dari 10.000 koin emas. Yah, mengingat kekayaan kelima keluarga itu, 10.000 koin emas bukanlah apa-apa. Shen Yanxiao melanjutkan dengan tenang, keluarga burung vermilion baru saja selamat dari krisis sehingga kami sangat kekurangan uang. Tolong jangan pelit dengan kami. Murah. Qi Chang dan yang lainnya hampir memuntahkan darah. Pertama-tama, keluarga burung vermilion tidak kehilangan banyak uang dari apa yang disebut krisis ini. Kedua, meskipun mereka mengalami kerugian kecil, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Keluarga burung vermilion seharusnya tidak peduli dengan kerugian kecil ini. Shen Yanxiao memasang ekspresi tulus yang berkata, "Aku miskin, keluargaku miskin, pengawal, pembantu, dan dayang-dayangku miskin." Pernyataan itu sungguh sulit diterima oleh Qi Chang dan 3 orang lainnya. Namun, mereka memang menyebabkan beberapa kerusakan di halaman. Meski begitu, dibandingkan dengan kekayaan keluarga burung vermilion, kerugian yang mereka derita hanyalah setetes air dalam ember. Mengapa Shen Yanxiao begitu pelit? Tang Hao melihat-lihat daftar bunga dan tanamannya. Bahkan kerikil yang harganya 1 koin emas pun ada di daftar itu. Dia menatap langit tanpa berkata apa-apa. Gadis ini bahkan lebih tak tahu malu daripada para bajingan dari keluarga Qilin. Sudah malam, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Jangan lupa tentang koin emas besok. Shen Yanxiao memberi perintah kepada para tamu untuk pergi. Bab 765, Kacau, 5. Tidak, kau, tunggu. Keempat kepala keluarga berusaha keras mencari alasan untuk tinggal lebih lama. Namun, Shen Yanxiao kembali ke ruang bawah tanah bersama binatang mistisnya yang menggemaskan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak memberi mereka waktu sedetik pun untuk kepala keluarga menyampaikan alasan mereka. Dia begitu tidak tahu malu sehingga pedagang paling terkenal di Kekaisaran Longxuan, Qixia, harus mengakui kekalahan. Ini tidak benar. Shen sangat saleh. Jadi, mengapa dia memiliki cucu perempuan yang tidak tahu malu? Apakah dia menderita semacam mutasi? Dengan perasaan campur aduk, Tang Hao melihat tagihan itu dan kemudian melirik Shen Yanxiao yang telah minta diri. "Hei, apakah kamu dan Shen salah mengira anak-anakmu dulu?
Mungkin gadis itu seharusnya ada di keluargamu. Yang Qiong yakin bahwa spekulasinya masuk akal ketika dia mengatakannya kepada Qi Chang. Apakah kamu mengatakan bahwa Qixia seperti Sen? Yan Hua mengangkat alisnya. Yang Qiong tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak main-main, Qixia sangat licik dan tidak tahu malu. Tentu saja, dia adalah anak dari keluarga Qilin. Licik, tak tahu malu. Itulah sifat genetik keluarga Qilin. Baiklah, maafkan aku. Shen Feng juga terdiam, tetapi pada saat yang sama, dia merasa geli. Cucu perempuannya sangat mengagumkan. Tidak apa-apa, hari sudah larut. Kita berangkat sekarang, jawab Qi Chang sambil tersenyum. Kakek, kau akan pergi. Kalau begitu kau bisa pergi tanpa aku. Tang Nazi berkedip. Ia menepuk-nepuk tanah dari pakaiannya dan berdiri berbaris dengan keempat binatang buas lainnya. Mereka melambaikan tangan mereka dengan patuh untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek mereka. Apakah menurutmu kau bisa tinggal di sini? Kau mau? Tang Hao mencubit telinga Tang Nazi dan menyeretnya pergi. Li Xiaowei menelan ludah karena takut, lalu mengikuti mereka setelah merasakan tatapan tajam dari Tang Hao. Qi Chang, Yang Qiong, dan Yan Hua memandang cucu mereka sambil tersenyum. Qixia, Yang Si, dan Yan Yu melakukan hal yang cerdas. Mereka berbalik dan mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Feng dengan sopan. Tuan Shen, kami akan kembali sekarang. Kami akan segera datang dan menemui Xiao Xiao. Baiklah, jaga dirimu. Sepanjang hari itu bagaikan roller coaster emosional baginya. Melihat mereka sekarang, dia tidak lagi iri pada anak-anak dari 4 keluarga lainnya, cucunya Shen Yanxiao sama baiknya dengan keempat bajingan itu. Selamat tinggal, ketiga binatang itu berbalik pada saat yang sama. Ucapan selamat tinggal mereka terasa khidmat dan menggugah. Selamat tinggal para pahlawan dengan perjalanan yang sepi, jalan satu arah menuju kebanggaan. Mereka akan menerima pukulan di rumah. Shen Feng memperhatikan mereka pergi. Ia lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia dan teman-teman lamanya telah berjuang selama bertahun-tahun dan sekarang, mereka bergandengan tangan. Ditambah lagi, Qixia dan anak-anak lainnya telah menunjukkan persahabatan mereka yang mendalam dengan Shen Yanxiao ketika mereka datang ke sini dengan tergesa-gesa untuk mendukungnya. Ia dapat mengetahuinya dari cara mereka datang ke keluarga burung Vermilion. Mereka, generasi yang lebih tua, telah berdebat dan bersaing sepanjang hidup mereka. Untuk waktu yang lama, mereka tidak mau berteman satu sama lain. Namun, anak-anak itu menjadi begitu dekat saat mereka dikurung dalam kegelapan. Baguslah, Shen Feng tersenyum dan menatap langit malam. Awan gelap telah menghilang dan cahaya bulan bersinar terang ke tanah. Shen Ling, kata Shen Feng. Ya, Shen Ling telah berdiri di sini untuk waktu yang lama, menunggu perintah kakeknya selanjutnya. Ayo kita pergi ke penjara bawah tanah. Kita tidak bisa membiarkan Xiao Xiao menghadapi ini sendirian. Keluarga burung Vermilion telah berdosa besar. Shen Feng menghela napas dalam-dalam. Shen Yanxiao belum membunuh Shen Duan atau Shen Yue. Dia memenjarakan mereka di penjara bawah tanah bersama Shen Yifeng yang belum pulih. Tetapi, Shen Yanxiao membiarkan mereka hidup sedikit karena dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka. Bab 766, bagaimana kalau kita mengatur pertunangan? 1. Sementara Shen Feng dan Shen Yanxiao sedang mengurusi urusan keluarga mereka, mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan keempat kepala keluarga dalam pikiran mereka. Qixia pulang bersama Qi Chang. Orang tuanya belum tersadar dari keterkejutan atas kepulangan putra mereka yang tiba-tiba ketika Qixia diseret ke ruang kerja Qi Chang atas perintahnya. Qi Chang duduk di kursi dan menatap cucu yang paling dibanggakannya. Qixia adalah orang yang berbakat sekali dalam satu abad, baik dalam hal bakat magis maupun kecerdasan bisnis. Pikirannya yang cerdas adalah warisan yang diwarisi dari para leluhur keluarga Qilin. Qi Chang sangat puas dengan cucunya ini. Karena itu, sejak Qixia menunjukkan sedikit kecemerlangan, Qi Chang telah berencana untuk mewariskan keluarga Qilin kepada Qixia. Di keluarga mereka, setiap pemuda di generasinya sangat mempercayai dan mengagumi Qixia. Tidak ada seorang pun yang memiliki niat jahat seperti Shen Duan di keluarga Qilin. Qixia, kamu selama ini tinggal di Sun Never Sets, kan? Qi Chang bertanya sambil tersenyum. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam benaknya. Ya, Qixia mencari kursi untuk duduk. Ia merasa kakeknya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja hari ini.
Apakah kamu dekat dengan gadis dari keluarga burung vermilion? Qi Chang melanjutkan. Ya, Qi Chang mengusap dagunya. Cucunya ini adalah yang terbaik dalam kepribadian dan penampilannya. Qixia baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia sudah dikenal sebagai magnet wanita di ibu kota. Jika bukan karena Qi Chang, wanita yang datang ke rumah mereka untuk meminta pernikahan dengan Qixia pasti sudah merusak pintu rumah keluarga Qilin. Untungnya, Qixia selalu mampu mengendalikan diri. Dia jarang berhubungan dekat dengan wanita. Bahkan semua pelayannya adalah laki-laki. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena para pelayan wanita yang pertama kali merasakan cinta itu berkemauan lemah. Ketika Qixia baru berusia 10 tahun, beberapa pelayan wanita mulai meliriknya. Ketika dia berusia 14 tahun, seorang pelayan wanita pemberani menanggalkan semua pakaiannya dan naik ke tempat tidurnya, menunggu untuk digauli olehnya. Namun saat itu, Qixia hanya melirik sekilas ke arah gadis yang menghampirinya itu lalu menutup pintu dengan tenang dan pergi. Karena kejadian ganas ini, Qi Chang mengusir semua pelayan wanita dari pihak Qixia. Ini masalah serius. Cucunya tidak boleh dinodai oleh wanita-wanita biasa itu. Namun, saat ini, Qixia sudah hampir dewasa. Namun di sekelilingnya ada pemuda yang mengaguminya secara membabi buta atau pria parubaya yang merupakan tulang punggung keluarga Qilin. Sekarang, di usia yang sudah layak untuk menikah, Qixia tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun, apalagi wanita cantik. Lambat laun, Qi Chang yang tadinya bangga pada cucunya karena tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun, menjadi khawatir. Qixia adalah pria yang berintegritas. Namun, dia agak terlalu santai saat berada di puncak masa mudanya. Qi Chang pernah bertanya-tanya apakah cucunya tidak punya perasaan sama sekali terhadap wanita dan apakah dia benar-benar menyukai pria. Pikiran itu hampir membuat Qi Chang kehilangan akal sehatnya. Dengar, apa pendapatmu tentang gadis kecil dari keluarga burung vermilion itu? Qi Chang mencoba menanyai Qixia. Gadis itu jelas-jelas menyimpan niat jahat. Terakhir kali Qixia kembali, Qi Chang mendengarnya menyebut-nyebut Shen Yanxiao sebentar. Namun, fakta bahwa Shen Yanxiao dulunya adalah aib bagi keluarga burung vermilion masih merupakan kebenaran saat itu. Jadi, Qi Chang bertanya-tanya mengapa cucunya begitu dekat dengan gadis bodoh ini dan mengapa dia begitu memujinya. Hari ini, Qi Chang akhirnya mengerti bahwa cucunya tidak kehilangan kebijaksanaannya. Justru sebaliknya, dia tercerahkan.